Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita, salam sehat dan salam kebaikan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang langit-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan pasti pernah merasakan kecewa kepada orang lain. Bahkan sering sekali kekecewaan akan segala sesuatu atau kekecewaan kepada orang lain, sering sekali ada timbul sebuah penghakiman. Orang yang mengecewakan kita seharusnya mendapat celaka. Soal benar atau tidak benarnya kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Yunus juga kecewa kepada orang-orang Niniwe kala itu. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, yang notabene-nya salah satu musuh daripada orang Yahudi. Tuhan memerintahkan Yunus supaya orang-orang Niniwe itu bertobat dan supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Tapi apa yang terjadi? Yunus kecewa kepada orang-orang Niniwe, dan Yunus ingin Tuhan menghukum bangsa itu. Akhirnya
Yunus lari ke Tarsis, melarikan diri dari hadapan Tuhan dengan konsep pemikiran supaya orang Niniwe tidak bertobat, supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Yunus tidak menyadari bahwa Allah yang menyuruh dia merupakan Allah pencipta segala sesuatu. Yang artinya Yunus belum paham bahwa dia sebenarnya tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun murka kepada Yunus. Atas izin Tuhan, Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, titik balik daripada kehidupan Yunus atau pertobatan daripada Yunus terjadi ketika dia berada di dalam perut ikan. Maka perut ikan yang notabene-nya sebagai hukuman yang diterima oleh Yunus, justru itu dipakai oleh Yunus untuk mengenal segala kehendak Tuhan. Penghukuman yang diterima justru itu menjadi titik baliknya, bertobat dan mengenal akan jalan dan rencana Tuhan. Di sana Yunus disegarkan bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk orang-orang Niniwe, termasuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ikan memakannya dan Yunus berada di dalam perut ikan, di sanalah Yunus menaikkan doa-doa ucapan syukur kepada Tuhan. Doa ucapan syukur yang disampaikan oleh Yunus bukan berarti mau dia bersyukur untuk dimakan ikan itu, tidak demikian. Tetapi lewat yang dimakan ikan itu dia bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara dia di sana. Pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu luar biasa membuat Yunus berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana doa mengubah pribadi untuk mengenal Tuhan. Ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa setiap orang yang berdoa kepada Tuhan sebenarnya itu mengubah pribadinya untuk mengerti Tuhan. Kita berdoa bukan untuk memuaskan apa yang kita pikirkan, tapi ketika kita berdoa, kita siap untuk mengubah pribadi kita untuk dikehendaki dan dipakai oleh Tuhan. Maka kalau kita belum mampu berdoa untuk dipakai oleh Tuhan, atau kehidupan kita untuk diubah oleh Tuhan, maka hati-hati untuk berdoa. Tapi firman ini mau mengajak kita, ketika Yunus berdoa, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk diubah Tuhan. Maka apa yang dia katakan dalam doanya? Dia katakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Nah, dalam ayat ke-8 secara khusus dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesesataan, mereka yang akan meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam doa, Yunus mampu mengenal kehendak Tuhan yang akan nyata bagi kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau melihat bagaimana doa mengubah kesulitan menjadi berkat. Yunus, ketika dia berdoa, dia mampu mengenal, memahami bahwa kesulitan yang dia alami adalah menjadi berkat yang akan Tuhan pakai baginya. Maka ketika kita berdoa juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinin dan pahamilah, engkau harus mempercayakan segala hidupmu, segala kesulitanmu akan menjadi berkat berkelimpahan bagi kehidupan ke depannya. Jadi jangan pernah pikirkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiranmu. Tapi yakinkan bahwa segala sesuatu yang kamu doakan itu akan menjadi berkat bagimu
dengan cara Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau melihat bagaimana doa ucapan syukur harus menjadi sebuah komitmen yang benar. Ketika Yunus berdoa, ada sebuah komitmen yang disampaikan. Dikatakan, aku mengucap syukur akan kupersembahkan kepada Tuhan persembahanku dan akan kubayar najarku. Dalam ayat ke-9. Bapak Ibu, dari sana boleh kita lihat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka harus ada sebuah komitmen bahwa kita siap untuk berubah. Banyak sekarang ini orang berdoa tapi dia tidak mau berubah dalam kehidupan. Tapi Tuhan mau mengajak kita supaya kita berdoa dan kita yakini doa kita menjadi komitmen kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarkan firman-Mu ini Tuhan mengubah kehidupan kami untuk mengerti segala rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan berkati.